Berikut langkah yang harus kita lakukan terkait dengan akun Belajar ID manakala kita mengalami mutasi, baik itu lintas jenjang ataupun di jenjang yang sama namun berbeda peran. Apapun alasannya, ketika kita mutasi jabatan, wajib melihat video ini terkait dengan akun Belajar ID Anda. Apa yang harus kita lakukan? Simak sampai tuntas video berikut ini. Baiklah Bapak Ibu, dalam video kali ini akan saya sampaikan bagaimana langkah kita manakala kita pindah jabatan ya, baik lintas jenjang ataupun masih setara. Nah, langkahnya rekan-rekan, silahkan masuk ke peramban kita, kemudian di sini pilih ke Belajar ID ya. Kita ketikkan di sini belajar.id. Kemudian kita klik di sini. Lantas kita pilih bagian bawah sini ya, adalah butuh bantuan. Pojok kanan bawah butuh bantuan. Tapi ingat, tombol butuh bantuan ini hanya muncul pada saat jam kerja dan dari jam 9 sampai jam 4 kalau tidak salah. Jam 4 atau jam 5 ya. Oh, ini jam 5, mohon maaf. Nah, saya ulang, berarti tombol butuh bantuan ini hanya dibuka pada saat jam kerja dan muncul di ini ya, Senin sampai Jumat pukul 9 sampai 17. Oke teman-teman, langsung saja apa yang harus kita lakukan ketika kita pindah jabatan, pindah instansi dan lain sebagainya. Kita klik di sini, butuh bantuan. Kemudian kita tuliskan untuk email Belajar ID kita ya teman-teman. Untuk email Belajar ID kita misalkan ini, kemudian perihalnya adalah mutasi jabatan ya. Kita pindah dari yang P3K mungkin SD terus pindah ke SMP atau sebaliknya, atau ke jenjang yang lainnya, atau pindah unit kerja. Ini juga sama ya menggunakan ini. Kalau sudah, kita pilih di sini teman-teman. Apa permintaan kita sesuaikan di sini. Perubahan peran jabatan tanpa mutasi. Berarti kalau peran jabatan tanpa mutasi ini mungkin yang dulunya guru menjadi kepala sekolah di unit kerja yang sama. Kemudian kalau di sini perubahan peran atau jabatan dengan mutasi sama jenjang, dari guru ke kepala sekolah pindah ke sekolah yang lainnya. Kemudian kalau di sini mutasi PTK tanpa perubahan peran dan jenjang. Mutasi PTK tanpa perubahan peran dan jenjang. Berarti ini masih sama-sama dari guru ke guru tapi sekolahnya berbeda. Kalau di sini perpindahan jenjang PTK dari SD ke SMP. Ada beberapa opsi ini ya. Silakan rekan-rekan sesuaikan dengan kepentingannya, kebutuhannya. Kasus yang terjadi pada panjenengan apa? Sebagai contoh, misalkan saya pilih yang ini ya, perpindahan ini aja, mutasi PTK tanpa perubahan peran dan jenjang. Berarti ini hanya pindah saja dari SD ke SMP, guru masih tetap guru. Atau dari SD ke SD, guru tetap guru. Dari SMP ke SMP, guru tetap guru, ataupun yang lainnya. Oke, kita pilih di sini teman-teman. Kategori masalahnya perpindahan itu tadi ya. Kemudian tipe penggunanya di sini kita adalah peserta didik, jelas bukan, kepala sekolah, dinas dan lain sebagainya. Kita pilih di sini yang sesuai dengan peran kita tadi. Kalau tadi mutasi PTK tanpa perubahan peran, ya berarti di sini kita itu masuk dalam pendidik ya. Kita masuk dalam pendidik guru. Ya. Kalau sudah, untuk nama peserta didik atau tenaga kependidikan ini harus sama dengan yang ada di Dapodik. Ingat ya, harus sama di Dapodik. Ini tadi saya mengambil email ini dengan nama itu, saya tuliskan di sini. Hanis Nurwidati, istri saya ini ya. Kemudian email pribadi aktifnya, misalkan saya menggunakan email saya. Kemudian email dengan domain Belajar ID. Di sini kita pilih yang domain Belajar ID yang kita ambil tadi di awal. Kita masukkan di sini. Kemudian NPSN sekolah lama. NPSN sekolah lama misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus
sekolah baru NPS-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ini hanya contoh ya teman-teman. Nanti ketika panjenengan mengisi ya yang real ya sesuai NPSN yang sudah terdaftar di Dapodik tentunya. Kalau sudah, silahkan kita pilih di sini. Jenjang kita apa? Ya, jenjang yang kita tuju tadi apa? Dari SD ke SMP atau SD ke SD? Kalau ini tadi saya contohnya SMP ya, berarti ini dari SMP ke SMP. Nama sekolah juga cantumkan di sini. SMPN 1 mana gitu ya. Bla bla bla, mana yang kita tuju. Kemudian NPSN-nya pun juga kita masukkan di sini, teman-teman. Sekali lagi kita diminta untuk mencantumkan NPSN baru. Kemudian NIK ini yang bersangkutan ya, nomor induk kita biasanya 33121 bla 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 bla, itu komplit. Kemudian provinsinya mana kita pilih, karena saya berada di Jawa Tengah, berarti saya pilih Jawa Tengah. Saya di Wonogiri, mana Wonogiri, oke. Deskripsinya silahkan ya. Deskripsikan, berikan keterangan tentang perpindahan Anda. Yang saya pindah tugas ke SMPN 1 mana? Karena mutasi sebagai P3K atau keterangan yang lainnya. Alasan Anda pindah itu kenapa ya, atau beralih ke kepala sekolah atau pindah jabatan dan lain sebagainya, silahkan di sini. Kalau sudah teman-teman, silahkan lampirkan surat di sini. Surat apa ini ya? Ada boleh kita sampai 5 file. 1. Surat yang menunjukkan perpindahan Anda. Kalau dari satu sekolah ke sekolah yang lain kan tentu ada surat keterangan yang SK lah yang menunjukkan perpindahan kita. Itu panjenengan unggah. Kemudian yang kedua adalah screenshot di Dapodik. Screenshot di Dapodik yang menunjukkan bahwa Anda sudah terdaftar di Dapodik tersebut. Kemudian 3 adalah SK pembagian tugas. Saya ulang sekali lagi, lampiran kita di sini nanti adalah SK dibulak-balik nggak apa-apa ya. Surat yang menyatakan kalau diri kita pindah, SK CPNS, SK P3K atau yang lainnya. 2, screenshot di Dapodik yang menunjukkan bahwa data kita sudah masuk di sana. Yang ketiga, SK pembagian tugas. Dan yang terakhir ini, teman-teman, yang tidak kalah pentingnya adalah surat permohonan perubahan data. Suratnya nanti di mana? Silahkan nanti unduh di deskripsi video ini ya. Video YouTube saya ini silahkan diklik di deskripsinya, nanti saya berikan contoh ini. Silahkan disesuaikan teman-teman, perubahan data ini sekolahan kita terbaru ya. Kop sekolah kita terbaru, tanggal pembuatannya kapan, nomornya juga demikian. Terus bersama ini kami sampaikan bahwa sehubungan dengan mutasi pendidik, ini berarti disesuaikan aja mutasi pendidik ya, pokoknya jangan sesuaikan saja sesuai dengan kepentingan. Tidak saya berikan contoh detail ini ya. Kemudian nama, masukkan nama yang akan mutasi, yang mutasi tadi, NIP-nya berapa, akun belajar ID-nya, nama sekolah lama, terus nama sekolah baru, NPSN, nama dan NPSN-nya di sini. Adapun nama tersebut telah tervalidasi di Dapodik ya. Nanti kan ada screenshot juga yang membuktikan bahwa yang bersangkutan sudah masuk Dapodik. Informasi lebih lanjut, kami menugasi saudara titik-titik sebagai narahubung. Monggo, ini adalah kewenangan dari kepala sekolah untuk nanti siapa yang menjadi narahubung. Bisa nomor jenengan sendiri, atau kepala sekolahnya, atau operatornya. Intinya nanti ketika ada informasi itu bisa menyampaikan kepada panjenengan. Misalkan ya nama jenengan sendiri, atau operatornya, misalkan Joko gitu aja ya. Nama operatornya nomornya berapa? 08 bla 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 sekian. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Di sini di stempel tanda tangan kepala sekolah dan dilampirkan SK. SK apa? Yaitu tadi SK yang menunjukkan nek panjenengan pindah tadi. Kalau sudah rekan-rekan, filenya ini tadi disimpan dalam bentuk PDF ya,
filenya, beberapa file tadi disimpan dalam bentuk PDF. Tadi ada berapa? Ada 4 ya. SK, oke, SK perpindahan. Kemudian yang kedua tadi adalah screenshot dapodik. Kemudian SK pembagian tugas. Kemudian yang keempat adalah surat permohonan. Keempat file ini teman-teman bisa masing-masing saja, tidak harus dijadikan satu file. Lantas kita unggah di sini. Tambahkan hingga 5 file tadi. Misalkan ini tadi SK saya 3 SK perpindahan, misalkan dulu guru di mana pindah kemana, kita open itu ya. Terus tambah lagi SK apa tadi, screenshot di dapodik yang menunjukkan kita sudah masuk di dapodik sana, misalkan ini ya. Oke, kita kirim, kita unggah semua teman-teman, baru nanti yang terakhir adalah kirim. Sesudah itu tugas panjenengan nanti tinggal menunggu notifikasi di email. Apakah nanti jenengan mendapatkan email baru atau email lama hanya berubah domain. Gitu saja ya. Terima kasih, selamat mencoba untuk teman-teman, semoga berhasil. Dan bagi Anda yang punya pengalaman menarik terkait dengan permutasian ini, monggo silahkan tinggalkan komentar di komentar YouTube saya. Dan bagi yang belum subscribe barangkali ataupun like, monggo silahkan untuk like dan subscribe channel Uyi Isyanto, channel yang selalu menyuguhkan informasi, edukasi, dan religi. Terima kasih, salam guru hebat.